Peluang by Sylvia. Indikator 1. Menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. 2. Menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. 4. Menentukan peluang teoretik dari suatu eksperimen. Materi 1. Istilah pada peluang. 2. Peluang empirik. 3. Peluang teoretik. 4. Hubungan peluang empirik dengan peluang teoretik. 5. Menentukan ruang sampel. Istilah pada peluang. 1. Percobaan eksperimen. Percobaan adalah suatu usaha untuk menyebabkan terjadinya kemungkinan pada hasilnya. Contoh, percobaan adalah usaha melempar koin yang dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kepala koin depan atau ekor koin belakang. 2. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi atau himpunan dari berbagai kemungkinan. Lambang ruang sampel yang S. Banyak anggota S yaitu N atau S. Contoh, ruang sampel adalah dari pelemparan koin yang dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu depan dan belakang. 3. Titik sampel. Titik sampel adalah nama lain dari anggota-anggota ruang sampel. Jadi, sampel terdiri dari titik-titik sampel. Contohnya, dari pelemparan koin, titik sampelnya adalah angka atau gambar. Peluang empirik. Pernahkah kalian mendengar komentator dan ahli sepak bola memprediksi suatu pertandingan sepak bola? Kalian dapat memprediksi kemenangan tim sepak bola Indonesia melawan Singapura dengan cara mencari peluang kemenangan. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura inilah yang disebut sebagai peluang empirik. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif menunjukkan banyaknya percobaan. Peluang empirik diperoleh dari hasil suatu percobaan dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus pada peluang empirik PA sama dengan F per NP. Keterangan PA adalah peluang, F adalah frekuensi yang diharapkan muncul, NP adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh soal, Doni mempunyai dua koin yang masing-masing sisinya berupa angka dan gambar. Apabila Doni melakukan percobaan dengan melempar koin tersebut sebanyak 10 kali, tentukan peluang munculnya sisi angka pada kedua koin. Jawab, di sini ada tabel yang dimana terdapat kolom koin dan frekuensi. Koin AA memiliki frekuensi 5, AG 3, GA 0, GG 2. Jadi PA sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. Teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumus untuk mencari peluang teoretik adalah sebagai berikut. PA kurang NA per NS. Keterangan, PA adalah peluang, NA adalah frekuensi yang diharapkan muncul, NS adalah frekuensi seluruh percobaan atau ruang sampel. Peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Biasanya, peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Contoh
soal. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang mata dadu lebih dari 4. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan tabel, di mana pada tabel tersebut yang diberi warna kuning adalah sebagai titik sampel, yaitu NA. Nah, di sini jumlah NA adalah 30, NS-nya 36. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 4 adalah PA sama dengan NA per NS. 30 per 36 adalah 5 per 6. Hubungan peluang empirik dengan peluang teoretik. Pada materi ini tentu saja ada kaitannya dengan materi peluang empirik dan peluang teoretik. Dan pastikan teman-teman sudah paham betul mengenai materi dari kedua peluang tersebut ya. Ketika kita melakukan suatu percobaan, nilai peluang empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoretiknya. Peluang empirik tersebut akan mendekati nilai peluang teoretiknya apabila pada suatu percobaan kejadian yang kita harapkan sering muncul. Maka hasilnya akan mendekati peluang teoretik tersebut. Contoh soal. Sebuah koin dilempar 1000 kali. Kemungkinan akan muncul angka sebanyak 500 kali atau gambar sebanyak 500 kali. Berapa peluang muncul gambar sebanyak 500 kali dan bagaimana hubungannya antara peluang empirik dengan peluang teoretik? Penyelesaian. Diketahui sebuah koin dilempar 1000 kali, ditanya peluang muncul gambar 500 kali. Jawab, peluang teoretik adalah idealnya. Misalnya, dalam pelemparan sebuah koin, harapan kita tidak muncul angka, pasti muncul gambar. Sehingga peluang teoretiknya yaitu P sama dengan 1/2 atau 0,5. Sedangkan peluang empiriknya yaitu kita harus melakukan percobaan dulu dengan melemparkan 1000 koin, baru kita dapatkan N peluangnya. Dari soal tersebut kita dapat peluang empiriknya. P sama dengan 500 per 1000 sama dengan 0,5. Semakin banyak pelemparan yang kita harapkan mendekati 500 kali, maka peluang empiriknya akan mendekati nilai peluang teoretik yaitu 0,5. Permisalahan, jika kita harapkan 10 kali gambar yang muncul dari pelemparan koin, maka peluang empiriknya akan menjauhi nilai peluang teoretiknya. Menyusun anggota ruang sampel. 1 logam. Jika kita melakukan percobaan melempar satu buah uang koin, maka titik sampelnya adalah A dan G. A berarti angka dan G berarti gambar. Jadi, ruang sampelnya adalah A dan G. NS sama dengan 2. 2 logam. Tentukan ruang sampel jika kita melemparkan 2 logam. Caranya, 1 dengan cara mendaftar anggotanya langsung. Misalnya, muncul angka yaitu A, muncul gambar yaitu G. Maka ruang sampelnya yaitu S sama dengan AA, AG, GA, GG. NS sama dengan 4. Sedangkan jika kita ingin menggunakan tabel, maka akan berbentuk seperti ini. 3 logam. Hasil tersebut, ruang sampel pada pelemparan 3 koin adalah sampelnya AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG dengan NS sama dengan 8. Jika menggunakan tabel akan seperti ini. 1 dadu. Saat kamu melemparkan 1 buah dadu, kemungkinan titik sampel yang muncul adalah 1,
2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah S1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan banyaknya elemen, NS sama dengan 6. 2 dadu. Sebuah percobaan melempar 2 buah dadu, ruang sampelnya dapat dibuatkan tabel berikut. Keterangan titik sampel 1, 2 berarti dadu ke-1 muncul angka 1 dan dadu ke-2 muncul angka 2. Ruang sampelnya S 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6. NS-nya adalah 36. 1 dadu 1 logam. 1 dadu NS 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 koin NS A dan G. Jadi banyak titik sampelnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang terakhir ada kartu bridge. Dalam seperangkat kartu bridge ada 4 jenis kartu, yaitu hati, skop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Dapat dilihat pada contoh gambar berikut ini. Dengan demikian, ruang sampelnya adalah 4 dikali 13, yaitu 52 kartu. Dengan kartu hati, wajik, skop, dan keriting. Titik sampelnya A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. NS sama dengan 13. Baiklah teman-teman, itulah materi peluang dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa.